Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu terdiri dari Adrian Lukas Teja dengan NIM 019, lalu ada Vincent Martanegara dengan NIM 105, dan Kelvin Hartanto dengan NIM 005, akan mempresentasikan tugas pertama Stupa 7 kami, yaitu Pritzker House. Proyek kami namakan KM House. Jadi di slide pertama ini adalah metode pemikiran arsitek terpilih kami yang pemenang Pritzker Award. Kami memilih Peter Zumthor. Peter Zumthor adalah seorang arsitek Swiss yang karyanya sering digambarkan sebagai tanpa kompromi dan minimalis. Kesimpulan kami dari analisa bangunan-bangunan Peter Zumthor yaitu bahasa desain Peter Zumthor mendesain bangunan dari dalam keluar. Ia memprioritaskan atmosfer dan material bangunan dibandingkan bentuk bangunannya. Lalu ada analisis tapak kami. Tapak kami ini berada di Jalan Bima nomor 8, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Di foto pertama ini kita bisa melihat view atas dari tapak kami. Lalu di bawahnya ada informasi rencana kota. Di sebelah kanannya ada street view dari tapak kami, yaitu tapak yang ada spanduk dijual. Selanjutnya, analisa site kami dengan radius 0,5 km. Di depan tapak kami ada jalan tol dan jalan raya yang besar yang memiliki potensi analisa kebisingan, yaitu pencemaran suara kendaraan karena dekat dengan jalan tol yang berjarak hanya 50 meter. Lalu ada analisa ketinggian bangunan sekitar. Pada sekitar kawasan merupakan fungsi hunian dengan maksimal 2 lantai ketinggian bangunan. Lalu di sebelah kanan ini ada foto-foto untuk memperlihatkan bangunan-bangunan di sekitar tapak kami, yaitu bangunan-bangunan yang tingginya 1-2 lantai. Lalu analisa akses jalanan. Di depan tapak kami memiliki jalanan yang lebarnya 6,5 meter. Untuk main hadiahnya adalah atmosfer sebagai bentuk di mana penerapan materialnya itu menggunakan material seperti kaca, kayu, beton, dan juga metal. Untuk konsepnya itu sendiri menggunakan konsep tektonika, di mana konsep tektonika pada Peter Zumthor menerapkan material yang bersifat terekspos, dan juga atmosfer sebagai alur sirkulasinya. Untuk usernya sendiri yaitu sepasang suami istri yang masih belum menikah, usia suaminya itu 30 tahun, pekerjaannya angkutan kantor, hobinya bermain tenis meja dan juga menggunakan kendaraan mobil. Untuk kebutuhan ruangnya itu sendiri terdiri atas ruang kerja pribadi dan juga ruang hobi. Ingin ruang hobi dan juga lahan parkir untuk mobil pribadi, suka bermain tenis meja dengan temannya di waktu luang, dan juga jam kerja pada jam 8 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin dan Jumat di kantor. Untuk istri sendiri memiliki usia 25 tahun, pekerjaannya sekretaris kantor, hobinya itu memelihara tanaman dan juga suka mendengarkan musik. Untuk karakternya itu rajin dan juga introvert. Untuk kebutuhan ruangnya itu mau memiliki ruang hobi dan juga musik, dan juga ruang dapur, ruang keluarga yang menyatu dengan void di lantai 2 agar rumah terasa lega. Untuk program ruangnya itu memiliki catatan pribadi seperti memiliki space untuk bermain pingpong, memiliki taman yang luas sebagai ruang tumbuh dan juga daya tanaman, akses yang mudah untuk pemeliharaan tanaman. Untuk alur sirkulasinya dimulai dari carport menuju teras, dari teras menuju ruang tamu dan juga ruang tidur tamu. Pada ruang tamu itu bisa menuju akses menuju dapur, kamar mandi, ruang keluarga, teras belakang dan juga ruang gudang. Untuk lantai 2-nya sendiri dihubungkan oleh tangga dari kamar mandi, master bedroom, balkon, dan juga ruang wardrobe. Ini untuk kebutuhan ruangnya sendiri memiliki luas tanah sebesar 280 meter persegi dan juga koefisien dasar bangunan seluas 168 meter persegi dan juga koefisien luas bangunan sebesar 336 meter persegi. Untuk zoningnya itu sendiri dikelilingi oleh perumahan tetangga dan dimulai dari carport dan juga tanaman dan juga zona umum, semi private dan juga semi publik. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Bima.
Ini untuk zoning lantai 2-nya yang bersifat private, di mana jarak private ini diperkecil seluas-luasnya 1,15 meter persegi sebagai alur sirkulasi dan juga alur pencahayaan. Ya, jadi setelah kita membahas mengenai konsep, rancangan desain, keperluan keruangan, kebutuhan user dan sebagainya, kita mencoba untuk memulai memfisikkan dari konsep ide tersebut menjadi metrik keruangan gitu ya. Dan di gambar pertama ini kita memasukkan luasan dari site kita 14x20. Setelah itu kita memasukkan juga volume maksimal bangunan KLB kita. Lalu setelah itu kita mencoba untuk memposisikan bangunan kita ini untuk beradaptasi terhadap lingkungan tropis begitu ya. Dimana atap yang kita gunakan ini atap plana, dia cukup curam, 30 derajat lebih. Lalu setelah itu kita mulai untuk berpikir mengenai konstruksi bangunan tersebut begitu, dimana adanya kolom, struktur dan sebagainya, dan bahkan atap sopi-sopi kita, kuda-kuda kita mulai kita pasang dengan sedemikian rupa. Lalu kita juga mulai untuk memberikan massa bangunan kita itu lebih proporsi lagi begitu ya, lebih di finishing gitu. Jadi lebih ketebalannya dan material dan sebagainya itu sudah siap untuk dalam pemasukan begitu ya. Nah, setelah kita memulai bentuk yang sudah cukup final, kita mencoba untuk memasukkan material yang sekiranya cukup mendekati dengan apa konsep desain kita. Seperti contohnya dalam kasus ini kita memberikan atap bangunan kita itu dengan bitumen begitu ya, dimana semua sisi bagian atap itu terrata dengan bitumen dan bagian samping juga. Lalu untuk beberapa bagian depan dan sekitar bangunan kita mencoba untuk mengekspos sistem struktur bajanya agar terkesan lebih expose dan lebih tektonik begitu. Lalu tidak lupa terakhir, dengan finishing yang terakhir, kita memasukkan elemen-elemen terakhir seperti finishing kaca begitu ya, pintu, lalu dengan perforated metalnya juga kita sudah mulai taruh gitu ya di bagian balkon depan, agar di bagian balkon ini lebih terasa privasinya lebih terjaga begitu untuk si ruang usernya. Dan terakhir ini ada exploded axonometric kami, di mana ini penjelasan mengenai keseluruhan begitu ya dari model kita, di mana bagian depan ini taman, carport, bagian tengah lantai 1 ini ada ruang keluarga dan ruang hobi. Lalu di bagian samping itu ada ruang dapur dan tangga begitu, dan akses juga langsung ke taman belakang ya, taman belakang. Lalu kita untuk lihat di lantai 2 ini dia itu bersifat private begitu ya, untuk user saja, pemilik rumah, di mana hanya terletak ruang wardrobe, master bedroom, ruang cuci, dan untuk bagian balkon depan itu menjadi semacam taman kecil bagi mereka. Dan di mana keprivasian mereka itu harus kita jaga, memberikan semacam double skin, yaitu perforated metal itu tersebut. Ya. Dan tidak lupa juga untuk akses ke bagian balkon belakang. Gitu. Dan untuk sistem cross ventilation di bangunan ini sudah cukup baik karena kita memberikan double ceiling height begitu ya, dua tingkat atap yang cukup tinggi dengan pencahayaan maksimal dan bukaan untuk angin itu mengcross, dia bertukar udara, jadi sehingga udara di dalam ruangan itu tetap terjaga.